Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2. Nah, yang kebagian topik tentang sel surya perovskit sebagai generasi baru energi terbarukan. Nah, untuk ininya slide-nya itu disusun oleh kami, Mas Arjun, Mas Richard, saya sendiri Mas Richard, Mas Krisna, terus Mas Alfian. Nah baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Richard Sagitarma dari program studi teknik elektro, akan mempresentasikan tentang sel surya perovskit sebagai generasi baru energi terbarukan. Nah, terus kita seiring meningkatnya kebutuhan energi dan berkurangnya sumber energi fosil, teknologi energi terbarukan seperti sel surya menjadi sangat penting saat ini. Sel surya berbasis silikon masih mendominasi pasar karena memiliki performa yang baik dan umur pemakaiannya juga yang panjang. Namun pembuatannya membutuhkan biaya yang tinggi dan teknologi yang kompleks. Oleh karena itu, material perovskit dikembangkan sebagai alternatif karena dapat dibuat dengan proses yang lebih sederhana serta memiliki efisiensi konversi energi yang sangat baik. Nah, lalu apa sih itu struktur kristal perovskit? Nah, perovskit adalah material yang memiliki susunan kristal khas dengan rumus umum ABX3. Nah, pada struktur ini bagian A merupakan kation berukuran besar, bagian B merupakan ion logam, dan bagian E merupakan ion halida. Ya, kombinasi susunan ketiga komponen tersebut membentuk struktur kristal yang teratur dan memberikan sifat elektronik yang sangat baik untuk aplikasi sel surya. Nah, selanjutnya ini adalah struktur dari kristal perovskit sendiri. Nah, yaitu dalam struktur kristalnya ion logam B berada di tengah dan dikelilingi oleh 6 ion X sehingga membentuk struktur oktahedron BX6. Nah, sementara itu kation A mengisi ruang kosong di antara susunan oktahedron tersebut. Susunan yang teratur ini sangat berpengaruh terhadap sifat elektronik material dalam penyerapan cahaya. Nah, lalu mengapa perovskit menyerap cahaya secara efisien? Nah, perovskit itu mampu menyerap cahaya dengan sangat baik karena memiliki koefisien absorpsi yang sangat tinggi. Artinya, meskipun lapisan material dibuat sangat tipis, perovskit tetap dapat menangkap sebagian besar energi cahaya matahari. Selain itu, nilai band gap yang sesuai dengan spektrum cahaya matahari memungkinkan pembentukan pasangan elektron dan hole secara efektif, sehingga energi cahaya dapat diubah menjadi energi listrik dengan efisiensi daya yang tinggi. Lalu sifat elektronik dan ikatan kimia perovskit Dari sisi kimia, ikatan antara ion logam dan ion halida menghasilkan sifat semikonduktor yang baik. Material ini memiliki band gap yang dapat disesuaikan dengan mengubah komposisi unsur A, B maupun X. Selain itu, perovskit memiliki mobilitas muatan yang baik sehingga elektron dan hole dapat bergerak menuju elektroda dengan kehilangan energi yang sangat lebih kecil. Nah, selanjutnya yang slide 7 yaitu perbandingan perovskit dan silikon. Nah, jika dibandingkan dengan silikon, perovskit memiliki beberapa keunggulan seperti proses produksi yang lebih murah, terus
dapat dibuat pada suhu rendah dan membutuhkan lapisan yang lebih tipis. Tentunya efisiensinya juga sudah mendekati bahkan dapat melampaui beberapa jenis sel surya silikon. Nah, namun silikon masih lebih unggul dalam hal kestabilan dan umur pemakaian yang dapat mencapai puluhan tahun. Nah, terus ada tantangan stabilitas kimia perovskit. Nah, walaupun memiliki potensi yang sangat besar, perovskit masih memiliki beberapa kendala utama, yaitu stabilitas kimia tentunya. Material ini mudah mengalami degradasi ketika terkena kelembapan oksigen, panas, maupun paparan cahaya dalam jangka waktu yang lama. Nah, selain itu penggunaan timbal sebagai salah satu komponennya juga meningkatkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan. Nah, lalu upaya pengembangan teknologi. Nah, para peneliti saat ini terus berusaha meningkatkan kestabilan sel surya perovskit. Beberapa caranya adalah dengan menambahkan lapisan pelindung agar tidak terkena udara dan air, mengembangkan komposisi material yang lebih tahan terhadap panas, kelembapan, serta mencari alternatif pengganti timbal yang lebih ramah lingkungan. Nah, teknologi sel surya tandem yang menggabungkan perovskit dan silikon juga menjadi salah satu solusi untuk memperoleh efisiensi yang lebih tinggi. Nah, terus kesimpulannya dari perovskit atau yang kita bahas tadi adalah yaitu sebagai kesimpulan. Nah, perovskit merupakan material semikonduktor dengan struktur kristal AbX3 yang memiliki kemampuan menyerap cahaya dan menghantarkan muatan dengan sangat baik dibandingkan dengan silikon. Perovskit menawarkan biaya produksi yang lebih rendah dan efisiensi yang tinggi, namun tantangan utamanya masih harus diselesaikan adalah masalah kestabilan kimia dan ketahanan jangka panjang. Jika tantangan tersebut berhasil diatasi, maka sel surya perovskit memiliki peluang besar menjadi teknologi energi terbarukan masa depan. Baik, terima kasih penjelasan sudah mendengar penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.